Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Krisna Firananda atau saya biasa dipanggil Vian ya. Saya dari Naga Perkasa Eka Guna dari RPE. Mungkin Bapak-bapak juga sudah tahu ya, salah satu pendiri dari RPE ini ada di sini nih, Pak Iwan Gunawan. Hormat Pak Iwan Gunawan. Izin Pak Iwan ya, saya mau ada yang disampaikan di sini ya, sebagai sharing ke teman-teman di sini, Bapak-bapak Ya, dari. silakan Dian. Oke. Mungkin saya langsung aja ya, saya buka slide-nya. Oh, oke. Oke, di sini saya mungkin sama seperti dengan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya sama dengan Pak tadi dari Guna Nusa, Pak Edi Rianto ya. Jadi di sini kalau tadi Pak Edi Rianto dari Guna Nusa cukup banyak ya, dan juga Pak dari IKL juga tadi cukup banyak produk di luar negeri. Kebetulan kami pernah melakukan tanda kutip ekspor jasa ya. Kita bekerja di luar negeri. Pada tahun 2019 ini kita terlibat dalam project TNI, TN Work di offshore wellhead platform di Tembikai di Malaysia nih. Ya alhamdulillah lah. Mungkin kalau tadi dari IKL merasa sulit, saya juga merasa berbangga dan bersyukur lah kita pernah bekerja sama dengan tim dari Malaysia ya. Mungkin bisa lanjut. Next, mungkin saya sekilas dulu mengenai proyeknya seperti apa gitu kan. Jadi eh, dengan pemberi kerja utama atau klien utamanya adalah Vestigo Petroleum yang merupakan subsidiary dari Petronas, di mana main kontraktornya adalah MMHC, Malaysia Marine Heavy Engineering. Dia mensubkontraktorkan pekerjaan offshore untuk pekerjaan TNI-nya ke Landas Offshore. Nah, Landas Offshore inilah yang terus bekerja sama dengan RPE. Fasilitasnya merupakan dinamakan Z-Pod. Z-Pod dengan topside weight 400 meter, kedalamannya itu kurang lebih 80 meter ya. Jadi di sini kita lingkup pekerjaan kita tanda kutip sebatas project management team dan juga TNI engineering ya. Kurang lebih durasinya ini kita mengawal dari proses awal mulai fabrikasi sampai dengan komplit komplit offshore installation itu sekitar 1 tahun eh, kurang lebih ya. Mungkin berlanjut, Bapak. Jadi kalau saya membagikannya untuk kerja kerja apa kontrak kerja internasional ini ada dalam dua ya, yaitu masalah teknikal. Teknikal ini seperti tadi dijelaskan disebutkan juga berkaitan dengan pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan di sini adalah eh, pengalaman pekerjaan kita sebelumnya yang menjadikan edit value buat membuat kita mendapatkan pekerjaan ini, dan juga berdasarkan pengalaman ini akan menjadikan pengalaman kita juga yang bisa kita jual untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya di luar negeri. Yang berikutnya adalah kaitan teknikal, kemampuan sumber daya. Lalu di non teknikalnya adalah masalah legal, perizinan, dan term of payment. Next, Pak. Bisa dilanjut, Pak. Oke. Jadi untuk pengalaman pekerjaan ini saya deskripsikan lagi bahwa jadi klien utamanya yang Five Vestigo Petroleum ini memberi syarat sebetulnya kepada kontraktornya dan subkontraktornya untuk bekerja sama dengan perusahaan yang pernah mengerjakan pekerjaan sejenis dalam hal engineering dan instalasi brass monopod. Jadi mereka ini dari pihak Landas Offshore mencari ke Indonesia dan bertemulah dengan kita di sini ya. Mereka menawarkan untuk bekerja sama dalam hal engineering dan instalasi eh, Z-Pod tersebut ya. Memang Z-Pod itu baru kita menjadi yang pertama kali memasangnya ya, karena belum pernah ada sebelumnya struktur jenis Z-Pod ini yang dipasang. Dan mereka mereference kepada Brace Monopod platform, di mana juga Brace Monopod platform yang mengenalkannya di Indonesia juga dengan dari kita. Salah satunya juga Pak Iwan Gunawan tadi mengenalkan di Indonesia, juga ditambah dengan engineer-engineer kita yang kebetulan pada saat itu juga masih
berpengalaman di proyek kita sebelumnya untuk instalasi Breeze Monopod platform di CNOC ya. Jadi kurang lebih ada selisih 2-3 tahun kalau nggak salah setelah kita komplit. Jadi berdasarkan hal tersebut lah kita kita mendapatkan tanda kutip proyek ini. Kita juga mendapatkan ini melalui proses yang tidak mudah juga ya. Mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Edi ya. Jadi mereka datang kepada kita dan kita pun presentasi sampai ke Vestigonya juga gitu. Mereka melihat bahwa apa betul RP ini memang pernah mengerjakan Breeze Monopod platform, baik itu engineeringnya, instalasi dan segala macamnya. Mereka melakukan review sangat cukup komprehensif ya. Waktu itu saya beberapa kali bolak-balik ya ke sana juga. Lalu setelah itu mereka juga mengadakan review juga sampai datang ke kantor kita. Jadi mereka benar-benar melihat bahwa betul memang RP ini pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis lah. Jadi setelah melalui proses itu akhirnya Landas Offshore dipercaya lah oleh MMHI dan juga oleh Vestigo Petroleum untuk mendapatkan paket pekerjaan offshore. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini ada menarik di non teknikalnya juga ya. Tadi mungkin banyak dijelaskan masalah apa namanya masalah finansial, masalah teks juga di sini saya menyoroti juga untuk masalah legal ya. Legal di sini ada 3 bagian, choice of law gitu. Jadi pilihan hukum adalah bagian dari kebebasan berkontrak gitu. Karena kebebasan berkontrak juga kita kita juga diatur ya di KUH Perdata kita. Jadi memang ketika kita berkontrak dengan perusahaan luar, otomatis dari kita sebetulnya lebih nyaman dengan hukum Indonesia. Dan buat mereka juga lebih nyaman buat dengan hukumnya mereka. Sebagai contoh nih dengan Malaysia. Jadi pada saat itu kita bernegosiasi dan bersepakat bahwa kita menggunakan hukum dengan Singapura ya. Karena memang ya buat kita pada saat ya memang lebih lebih netral ya ketimbang memihak kepada salah satu negara. Hal ini juga berkaitan dengan choice of jurisdiction-nya ini berarti otomatis akan kepada siak ya ininya. Lalu yang berikutnya adalah choice of language. Jadi ya memang bahasa yang digunakan ya otomatis ketika dengan pihak luar kita akan menggunakan universal language ya bahasa Inggris ya. Ini juga kita harus berhati-hati karena untuk menghindari perbedaan penafsiran atau atas isi kalimat-kalimat dalam kontrak. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi selanjutnya adalah masalah perizinan. Karena memang kita eh, produk kita adalah mengirimkan juga engineer, level supervisor dan superintendent gitu. Memang seperti diketahui juga mereka punya perlindungan terhadap tenaga kerja lokalnya mereka, di mana kita memang tanda kutip hanya bisa mensupport sampai dengan level tersebut. Dan ini pengalaman buat kita juga pada saat itu bahwa karena mungkin pada fase awal itu pada saat engineering dan sebelum memasuki fase offshore work itu eh, kita belum menggunakan visa bekerja gitu walaupun dalam kesepakatan kita dengan mereka visa bekerja kita akan mereka arrange gitu. Yang menarik di sini adalah pada saat kita melakukan offshore camping gitu kan ada dari tim kita juga akan kita ke sana kita mengirim lima person. Dan juga ternyata di Bars juga ada beberapa tenaga kerja dari Indonesia juga gitu untuk servis yang lainnya gitu. Dan pada saat itu eh, mereka selesainya lebih dulu daripada kita gitu. Jadi offshore campaign-nya itu waktu itu cukup lama ya sebulan lebih karena memang monsunnya cukup parah di area Laut Cina Selatan sana. Jadi karena mereka menyelesaikan servisnya lebih dulu, ada personnya yang pulang, yang sudah pulang. Sayangnya pada saat mereka turun, kurang koordinasi juga dengan agennya, sehingga pada saat mereka masuk ke JT,
mereka tertangkap. Nah, prosesnya ini ya saya mendengar ceritanya itu makan waktu 1 sampai 2 hari. Jadi sempat sempat juga mereka orang Indonesia itu masuk dalam penahanan imigrasinya di mereka. Ya, ya memang pada saat itu saya juga bertanya gitu kan. Ini seperti apa pengurusannya gitu. Saya juga ya karena memang kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemberi kerja. Jadi ini juga kita harus hati-hati ya terkait dengan izin bekerja tersebut gitu. Nih karena ada beberapa juga salah satu pengalaman saya pada saat itu pada saat difabrikasi. Jadi fabrikatornya MMC ini kan di Pasir Gudang gitu. Jadi ada beberapa. Pada saat itu saya ke Batam. Ada sempat ke Batam. Pada saat weekend saya sempat ke Batam. Terus saya balik lagi ke sana. Ternyata di situ juga di imigrasi ketat sekali gitu. Karena memang banyak banyak para pekerjanya juga yang ternyata eh, nggak ada visa bekerjanya gitu. Memang bukan buat di project di Indonesia ya. Cuman saya ngelihat bahwa memang banyak tenaga-tenaga dari Indonesia ini yang masih masih ilegal sebetulnya dan itu berbahaya ya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar for sure make sure kepada partner kita di luar bahwa itu aman buat kita gitu, legal. Kita keberadaan kita di sana legal karena ketika itu dilakukan pemeriksaan dan kita kita tidak punya dokumen yang lengkap itu cukup cukup merepotkan lah ya atau cukup menyebalkan mungkin ya kalau kalau kita ini jadi itu salah satu highlight juga yang mungkin saya nggak banyak ya yang terakhir masalah term pembayaran juga kita harus eh, berusaha untuk sedetil mungkin di dalam kontrak kita dengan partner ya. Memang betul tadi disampaikan sama Pak Edi gitu kan kita juga harus melakukan due diligence lah terhadap pemberi kerja kita, kemampuan bayar mereka seperti apa, term pembayaran seperti apa, dan untuk nilai-nilai tertentu gitu, untuk nilai yang tidak terlalu besar itu ketika terjadi one prestasi di akhir. Memang biasanya one prestasi ini bukan di pembayaran awal atau di tengah-tengah gitu. Kadang-kadang dia seringnya adanya untuk pembayaran akhir atau di tengah ke akhir gitu kan, yang mana pekerjaan sudah hampir selesai atau bahkan keburu selesai, kita belum mendapatkan full paymentnya. Dan itu walaupun kita tadi sudah tanda kutip menjaganya di apa namanya di kontrak kita. Cuman jika terjadi dispute, effortnya cukup besar ya, mungkin lebih besar terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan gitu. Ketika kita harus berurusan dengan arbitrase di luar. Mungkin dari saya sih nggak banyak ya, cuman ini aja lesson learned tadi masalah yang komprehensif segala macam tadi sudah cukup banyak dari Pak Edi juga dari IKL. Eh, saya harap mungkin itu lesson learned sharing 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 ya ke teman-teman semua ke bapak-bapak semua yang bisa menjadi pelajaran eh, buat ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.